Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Sahrul Ramadan, Siti Herni Musliha, saya sendiri, dan Muhammad Andika. Di sini saya akan membahas materi Furudul Muqaddarah dalam ilmu mawaris untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fikih munakahat. Oke, yang pertama saya akan membacakan pembahasan di kelompok kita. Yang pertama ada pembagian waris, yang kedua pembagian waris dari jalur laki-laki dan jalur perempuan, yang ketiga macam-macam waris, yang keempat pembagian waris ditinjau dari furud dan tasib, yang kelima furud al-muqaddarah yang ada di dalam Al-Quran. Oke, saya akan menjelaskan tentang pembagian waris itu sendiri. Nah, pembagian waris adalah harta warisan yang harus dibagi secara adil serta setara dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam terdapat beberapa prinsip penting yang harus diikuti dalam pembagian waris. Nah, prinsip-prinsipnya itu yaitu prinsip keadilan, prinsip kekeluargaan atau keterikatan, yang ketiga larangan mewarisi bagi pihak-pihak tertentu, yang keempat adalah wasiat, yang kelima hutang dan kewajiban, yang keenam harta bersama atau individu, yang ketujuh pembedaan antara laki-laki, pewaris laki-laki dan pewaris perempuan, yang terakhir adalah wasiat. Nah, pembagian waris dari jalur laki-laki dan perempuan itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik, saya di sini akan melanjutkan dari presentasi yang pertama, pembahasan yang pertama dari saudari Herni. Di sini saya akan lanjutkan di bab yang kedua, yakni pembagian waris dari jalur laki-laki dan perempuan. Golongan ahli waris yang berhak menerima waris dengan sebab yang telah disepakati seperti di atas berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, ya. Yang pertama yakni golongan laki-laki yang berhak menerima waris. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ayah, yang keempat kakek, yang kelima saudara kandung, yang keenam saudara saya, yang ketujuh saudara seibu, 8 anak laki-laki saudara kandung, 9 anak laki-laki saudara seayah, 10 paman kandung, 11 anak paman laki-laki sekandung, 12 anak dari paman laki-laki sebapak, 13 paman seayah, 14 suami, 15 orang laki-laki yang memerdekakan budak. Lalu yang golongan yang kedua yakni perempuan yang berhak menerima waris. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari laki-laki, yang ketiga
ibu. 4 ibu dari pihak ayah. Kelima ibu dari pihak ibu. 6 saudara kandung. 7 saudara seayah. 8 saudara seibu. 9 istri. 10 orang perempuan yang memerdekakan budak. Jika ahli waris dari golongan laki-laki yang tersebut di atas semuanya ada yang mendapat warisan, dari mereka hanya 3 orang anak laki-laki, suami, ayah. Begitu juga dengan golongan ahli waris perempuan. Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada yang mendapat warisan, dari mereka hanya 5 orang, istri, anak perempuan, cucu dari laki-laki, ibu, dan saudara perempuan kandung. Yang ketiga, macam-macam waris mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Anak perempuan itu mendapatkan 1 dan anak laki-laki mendapatkan 2. Lanjut yang kedua, yaitu waris non wajib atau yang sering kita kenal itu waris asobah. Apa sih waris asobah itu? Jadi waris asobah itu adalah kelompok orang yang menerima bagian waris jika tidak ada ahli waris wajib. Ya, yang perlu kita garis bawahi, jika tidak ada ahli waris wajib yang tadi telah saya sebutkan satu persatu sebelumnya. Nah, ahli waris non wajib terdiri dari kerabat laki-laki yang lebih jauh, seperti siapa saja, seperti kakek, kemudian paman, kemudian saudara laki-laki, dan seterusnya. Nah, jika tidak ada ahli waris non wajib, ya, jadi yang pertama tidak ada ahli waris yang wajib. Nah, kemudian dilimpahkan kepada ahli waris non wajib. Nah, jika tidak ada juga yang ahli waris yang non wajib, maka warisan akan diberikan kepada ahli waris non saudara. Nah, lanjut yang ketiga, ada waris non saudara. Nah, apa sih yang disebut dengan waris non saudara? Ya, waris non saudara adalah kelompok ahli waris yang terdiri dari kerabat perempuan yang lebih jauh. Nah, seperti siapa saja, seperti nenek, bibi, saudara perempuan, dan seterusnya. Nah, jika tidak ada ahli non saudara, tidak ada ahli waris non saudara, nah, maka warisan dapat diberikan kepada kerabat yang lebih jauh atau digunakan untuk beramal. Selanjutnya, yang keempat, ada waris tertentu. Ya. Waris tertentu adalah kelompok orang yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris wajib maupun non wajib. Ya. Misalnya seperti anak saudara, kemudian sepupu, dan kerabat lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok sebelumnya. Warisan bagi waris tertentu biasanya berupa sisa-sisa yang tidak diambil oleh ahli waris utama atau oleh ahli waris sisa. Ya, jadi itu waris tertentu. Kemudian selanjutnya ada waris wasiat. Nah, seseorang diperbolehkan untuk membuat wasiat mengenai pembagian harta warisannya hingga 1/3 dari total harta waris Nah, kemudian wasiat dapat diberikan kepada orang yang bukan ahli waris utama, ya, atau ahli waris non wajib.
Seperti siapa? Seperti teman, kemudian kerabat jauh, atau amal, ya. Namun jika wasiat melebihi sepertiga, maka ahli waris utama harus memberikan izin untuk melaksanakannya. Ya, jadi di sini ada catatan, apabila kita ingin mewarisi harta kita melalui wasiat, itu harus tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. Nah, jika melebihi dari sepertiga dari harta kita, maka di situ kita harus meminta izin kepada ahli waris. Kemudian waris dalam kelompok persamaan nasab, ya. Nah, waris dalam kelompok persamaan nasab adalah kelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris melalui jalur nasab yang sama. Ya, misalkan seperti saudara kandung, anak-anak saudara kandung, dan seterusnya. Nah, mereka semua itu memiliki hak waris jika tidak ada ahli waris utama atau ahli waris sisa yang ada. Kemudian yang ketujuh, waris oleh hubungan pernikahan atau zawaj, ya. Waris oleh hubungan pernikahan merujuk pada istri atau suami yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia. Nah, mereka memiliki hak atas sebagian harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, waris oleh hubungan pergaulan atau yang disebut dengan mawalah. Ya. Waris oleh hubungan pergaulan merujuk pada orang yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan pergaulan yang diperbolehkan dalam Islam. Seperti anak angkat yang diakui secara hukum atau saudara tiri. Nah, mereka dapat menerima bagian warisan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum waris Islam. Kemudian yang terakhir ada waris oleh pemberian atau yang disebut dengan hibah. Waris oleh pemberian terjadi ketika pewaris, ya, memberikan sebagian atau seluruh harta warisannya kepada seseorang saat dia masih hidup. Nah, namun dalam Islam, pemberian harta warisan kepada orang lain selain ahli waris wajib harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam waris Islam, seperti wasiat atau hibah. Nah, itu tadi semua adalah macam-macam waris yang sering kita ketahui. Kemudian selanjutnya ada pembagian waris ditinjau dari furud atau taksib, ya. Hal utama, ya, menentukan bagian ahli waris adalah kita harus mengetahui hubungannya dengan si mayit. Nah, sehingga pada proses penentuan tidak akan terjadi kesalahan dalam menentukan angka bagian, ya. Karena hal tersebut, dengan adanya hubungan kekerabatan, maka hak seseorang dapat ditentukan. Selain itu, hubungan seseorang dengan si mayit juga dapat menentukan posisinya pada kelompok ahli waris. Ya, apakah dia termasuk ahli waris wajib, apakah non wajib, apakah non saudara, dan yang lain-lain, dan seterusnya. Nah, yang pertama, ya. Kelompok ahli waris diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ashabul furud,
ya. Jadi kelompok ashabul furud ini adalah kelompok ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam syar'i atau dalam syariat, tidak bertambah kecuali dengan rod dan tidak berkurang kecuali dengan hamil. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok asobah. Kelompok asobah adalah kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya. Nah, kalau sendirian mewarisi seluruh harta, dan kalau bersama ashabul furud mereka hanya mendapatkan sisa harta jika masih ada yang tersisa. Ya. Kemudian selanjutnya kelompok zawil arham. Kelompok ahli waris yang kekerabatannya kepada orang yang meninggal melalui jalur perempuan. Ya, kelompok ini berbeda dengan kelompok ashabul furud dan asobah. Pada waktu melakukan penentuan bagi ahli waris, maka kelompok ashabul furud diutamakan terlebih dahulu daripada yang lainnya. Nah, kemudian seperti yang telah diuraikan pada beberapa ayat di atas, maka akan digambarkan sistem penentuan bagian ahli waris. Nah, ini angka-angkanya. Yang pertama, suami mendapatkan setengah apabila tidak ada furu', tidak ada furu' waris, yaitu keturunan si mayit baik anak ataupun cucu. Namun mendapatkan seperempat apabila ada furu' waris. Kemudian yang kedua, istri. Nah, istri itu mendapatkan seperempat apabila tidak ada furu' waris. Namun apabila ada furu' waris mendapatkan 1/8. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki kandung. Nah, anak laki-laki kandung ini asobah bin nafsi jika tidak ada anak perempuan kandung, dan asobah bil ghair mendapatkan asobah bil ghair bila ada anak perempuan kandung. Nah, yang keempat, anak perempuan kandung. Nah, itu mendapatkan 1/2 apabila sendirian serta tidak ada muasibnya. Yaitu apa itu muasib? Yaitu saudaranya yang sederajat dengan anak laki-laki kandung. Kemudian mendapatkan 2/3 apabila jumlahnya 2 orang atau lebih dan tidak ada muasib serta asobah bin ghair apabila dengan muasibnya yaitu anak laki-laki kandung. Nah, selanjutnya yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung, yaitu bagiannya asobah bin nafsi apabila tidak ada cucu perempuan kandung dari anak laki-laki kandung dan tidak ada furu' waris, yaitu anak laki-laki kandung, dan mendapatkan asobah bil ghair apabila ada cucu perempuan kandung dari anak laki-laki kandung dan tidak ada furu' waris, yaitu anak laki-laki kandung. Kemudian selanjutnya ada ayah. Ayah itu mendapatkan 1/6 apabila dengan furu' waris laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Namun mendapatkan 1/6 apabila dengan furu' waris laki-laki saja, serta mendapatkan 1/8 ditambah sisa atau sekaligus menjadi asobah apabila dengan furu' waris perempuan dan asobah apabila tidak ada furu' waris. Kemudian yang selanjutnya
ini ibu mendapatkan seperdua apabila tidak ada furu waris. Tidak ada furu waris sama sekali, atau jumlah saudara tidak lebih dari satu. Namun mendapatkan 1/6 apabila ada furu waris atau jumlah saudara 2 orang atau lebih. Kemudian kakek itu mendapatkan 1/6 apabila tidak ada ayah, kemudian furu waris laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Kemudian nenek itu mendapatkan 1/6 apabila ada ayah dan ibu dan tidak ada nenek yang lebih dekat kepada orang yang meninggal. Nah, itu semua adalah bagian-bagian pasti. Maksudnya hitungan-hitungan yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan di bab terakhir, yakni bab 5 di kelompok 8, huruf al-muqaddarah yang ada di dalam Al-Quran. Sejumlah ketentuan tentang faraid telah diatur secara jelas di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan surat-surat lainnya. Di kesimpulannya dari kelompok 8, yakni kewarisan merupakan proses pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa peninggalan berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat bagus, bijaksana, dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang setelah ia meninggal dunia dilakukan baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membeda-bedakan. Dalam pandangan Islam, kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan, dan sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya. Dalam Islam, kewarisan telah diatur secara jelas, mulai dari siapa saja yang berhak ataupun tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Tidak terkecuali pembahasan mengenai bagian anak laki-laki dan perempuan. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dalam penjelasan maupun dalam kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.